Teman-teman, ini bukan training, ini hanya sharing saja. Sharing buku tentang Seven Habits of Highly Effective People. Nah, ini pengarangnya Stephen Covey, dan buku Seven Habits ini adalah termasuk buku yang cukup mengubah hidup saya, sehingga hidup saya seperti ini. Ini adalah buku-buku awal di mana saya suka sekali dengan buku Seven Habits ini. Karangan Stephen Covey, harus beli bukunya, harus beli. Di Gramedia juga sampai sekarang masih ada, dan keren sekali tentang Seven Habits ini. Nah, kurang lebih ini adalah 7 kebiasaan yang dibahas oleh Stephen Covey. Jadi, be proactive, begin with the end of the mind. Yang ketiga, put first thing first. Keempat, think win-win. Kelima, seek first to understand, then to be understood. Jadi mengerti dahulu, baru dimengerti. Keenam, itu adalah sinergi. Ketujuh adalah sharpen the show, atau asahlah gergaji. Nah, ini adalah 7 kebiasaan yang harus kita latih, dan kita akan memulainya satu persatu dari dasarnya dulu tentang Seven Habits. Di sini ada yang sudah pernah baca Seven Habits? Ada. Saya udah lama dulu masih mahasiswa. Waktu masih mahasiswa ya? Iya. Udah baca kok, tapi lupa. Oh ya. Jadi saya baca buku Seven Habits juga berkali-kali. Setiap saya baca itu pasti ada pengertian baru. Dan keren sekali. Nah, dengan kita mempraktikkan Seven Habits ini, ya pasti kita akan lebih baik lagi dari masa ke masa. Nah, lanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke kebiasaan-kebiasaannya, ada hal-hal yang harus kita mengerti dulu. Nah, efektivitas. Nah, ini gambar pohon. Gambar pohon ini akar. Yang bagian sini adalah akar. Nah, bagian sini adalah yang di atas tanah yang kelihatan. Nah, kepribadian adalah yang di atas tanah, yang daun-daunnya, yang kita tampakkan, yang kita tampilkan kepada orang lain. Nah, tapi ada sesuatu yang di dalam tanah sebetulnya. Dan ini yang terlebih penting adalah karakter kita. Bagaimana kita tanpa dilihat siapapun, kita orangnya bagaimana. Nah, ini yang sering kadang-kadang mungkin kita sembunyikan juga kejelekan kita. Nah, itu adalah karakter kita. Bukan kejelekan aja semuanya. Kepribadian kita, karakter adalah segala sesuatu, dia yang nggak dilihat siapapun, ya kita tetap begitu. Nah, kalau misalnya kepribadian adalah yang kita inginkan orang lain lihat. Nah, dari sini sering kali kita fokusnya di kepribadian. Di apa yang orang lain mengenal kita, kita juga pengen tampilkan seperti itu. Sedangkan yang di Seven Habits ini yang paling penting adalah karakternya. Di sini juga Stephen Covey, dia menjabarkan dia cerita, dia punya anak. Ada namanya etika kepribadian sama etika karakter. Etika kepribadian itu semacam begini. Semacam memuji orang lain. Terus juga, kamu bisa. Jadi dia sempat punya anak. Dia punya anak. Stephen Covey itu punya anak, dan akhirnya ada anaknya yang waktu itu tumbuhnya agak lama. Dan karena tumbuhnya agak lama,
agak lama lah, bisa dibilang seperti itu. Akhirnya dia latar belakang psikologi atau apa, dia belajar psikolog. Akhirnya dia mempraktekkan semua ilmu-ilmu kepribadian ke anaknya. Dia semacam memberi pujian, mengembangkan anaknya, dan hal-hal yang, oh kamu bisa, ayo kamu bisa melakukan seperti itu. Nah, hal seperti itu dia lakukan. Tapi akhirnya dia baca-baca lagi buku-buku yang lebih lama, yang lebih tua. Akhirnya dia menemukan etika karakter. Nah, etika karakter ini dalam arti kata dia melihat karakter ini adalah dari dalam baru keluar. Maksudnya apa? Ketika kita kadang-kadang berfokus kepada, oh ya kamu bisa. Nah, itu adalah kepribadian yang di luarnya saja. Tapi kadang-kadang kita bilang, oh kamu bisa. Tapi di dalamnya, di dalam kita ngomong seperti itu, secara internal, itu secara nggak langsung kita bilang, anak kita nggak bisa. Tapi akhirnya kita bilang, ayo kamu bisa, itu untuk memacu anak-anak. Tapi sebetulnya kita kita tahu kalau anak kita nggak bisa. Nah, Stephen Covey, dia karakter ini adalah dari dalam keluar. Jadi dari dalamnya dulu yang paling penting. Kita percaya anak kita bisa. Terus ya udah, nggak perlu diapa-apain aja juga. Nggak perlu dipuji-puji, nggak perlu diapa-apa. Cuma percaya aja dari dalam. Akhirnya anaknya akan bertumbuh sesuai dengan kecepatannya. Tanpa kita, oh kamu bisa, ini you can do it, gitu. Nah, seperti itu, Stephen Covey. Jadi di sini juga ada cerita tentang pohon bambu dari Cina di buku Seven Habits itu. Awal-awal adalah kita ada pohon bambu Cina itu dia akarnya dulu. Tumbuhnya banyakan di akar. Jadi ke atas tanahnya itu tumbuhnya sedikit. Bawah tanahnya dulu dia mengakar lebih dalam. Setahun nggak gede-gede. 2 tahun tumbuh tapi begitu-begitu aja. 3 tahun, 4 tahun, sampai ke 5 tahun itu tumbuhnya biasa aja dan yang bagian atas tanah itu kecil. Sampai tahun ke-5 ke atas, akhirnya pohon bambu Cina itu tumbuh menjulang cepat sampai 30 meter. Nah, itu yang ditanamkan oleh Stephen Covey. Yang penting adalah internalnya dulu, dalamnya dulu. Secara internal, udah benar-benar tertanam di bawah sadar, akhirnya nanti akan bertumbuh cepat. Seperti itu. Dan juga ada dalam arti kata gini, yang ditekankan oleh Stephen Covey adalah kemenangan pribadi dulu, kemenangan karakter dulu, kemenangan pribadi. Setelah kita kemenangan pribadi, otomatis nanti kita akan ada kemenangan publik. Seperti itu. Enggak dibalik. Jadi bukan kita tampilannya dulu, terus baru karakter, enggak. Tapi karakter dulu dari dalam, akhirnya nanti kita dilihat orang juga bagus ya, karena kita memang karakternya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemenangan pribadi, kemenangan publik. Kalau dalam Seven Habits-nya, kemenangan pribadi itu di habit 1-3. Jadi, proaktif, begin with the end of the mind, sama first thing first. Nah, ini kita harus nguasain dulu di kemenangan pribadi. Baru nantinya akan habit ke-4, 5, 6, dan 7 itu di kemenangan publik. Nah, di sini ada kalimat bagus. Jadi ada ketergantungan, kemandirian, dan kesaling tergantungan. Itu maksudnya apa? Ketergantungan ya, ini ya kita ke diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, yang kita tuju adalah sebetulnya ke kemandirian. Kita independen. Kadang-kadang orang salah. Jadi
orang-orang kadang-kadang bekerja sama, tapi nggak sinergi. Nggak terwujud sinergi. Kenapa? Karena kita kerjasama sama orang lain bukan berarti kita nggak bisa ngelakuin sendiri. Seperti itu. Tapi kita bekerja sama sama orang lain. Dengan kita bekerja sama dengan orang lain itu, kita menghasilkan lebih. Itu yang paling penting. Sinergi. Nanti kita bahas di kemenangan publik. Nah, kita harus mandiri dulu, baru nanti akhirnya dengan kita sebetulnya dua pribadi yang mandiri, atau dua pihak yang mandiri, atau dua organisasi yang mandiri, akhirnya nanti kita bekerja sama, akhirnya mewujudkan kesaling tergantungan. Kesaling tergantungan ini sebetulnya masing-masing independen, tapi dengan bekerja sama, akhirnya lebih baik. Jadi bukan kayak semacam, saya tidak setuju namanya simbiosis mutualisme. Dia untung, kita untung. Itu baik sih, daripada kadang-kadang ada yang saya untung, dia rugi. Nah, itu lebih jelek lagi. Tapi ini lebih kesaling tergantungan ini atau sinergi ini lebih dari simbiosis mutualisme. Dengan bekerja sama, akhirnya menghasilkan lebih banyak. Nah, itu sekilas dalam wujudnya 7 kebiasaan dengan kemenangan pribadi dan kemenangan publik. Nah, apa yang perlu kita lakukan adalah kita lihat. Melihat itu kadang-kadang tergantung di paradigma kita. Point of view, sudut pandang. Nah, lanjut dulu. Paradigma, dengan kita point of view-nya benar, mindset-nya benar, itu akan menghasilkan perilaku atau perbuatan. Akhirnya, dengan paradigma yang benar, mindset yang benar, perilaku yang benar, kita akan mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Nah, ini terus kita ulang-ulang dalam setiap kehidupan. Paradigmanya, perilaku, hasil. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah di sini, Stephen Covey selalu, kita berpusat pada apa? Berpusat pada prinsip. Jangan kita berpusat pada teman, kita berpusat pada kelompok kita, organisasi kita, itu tidak. Tapi kita berpusat pada prinsip, kebenaran. Nah, di sini. Nah, ini yang paling penting kalau kita belajar 7 Habits. Akhirnya, namanya aja 7 Habits, highly effective people. Nah, kita akan diajarin untuk efektivitas. Efektivitas itu apa? Ini penting bagi orang yang bekerja dengan orang lain ya. Bekerja, kita punya anak buah atau kita bekerja sama. Nah, angsa dan telur emasnya. Nah, ceritanya begini. Suatu ketika ada, ini dongeng ya, jadi ada seorang petani yang menemukan angsa. Dan dia lihat angsa itu bertelur emas. Wah, angsa itu bertelur emas. Nah, efektivitas itu adalah keseimbangan antara produksi dan kemampuan produksi. Efektivitas adalah mendapatkan hasil yang amat baik hari ini dengan cara memungkinkan kita untuk mendapatkan hasil tersebut secara terus-menerus. Apa yang dilambangkan oleh angsa? Jadi, petani itu ceritanya dia akhirnya, dia pengen angsa itu, dia rawat akhirnya angsa itu. Dia rawat angsa itu, dan dia ambil telurnya. Akhirnya angsanya itu terus bertelur setiap hari atau apa. Nah, angsa dan telur emas. Jadi, dalam kehidupan nyata, kadang-kadang kita kerjasama sama orang lain. Nah, kita melihat orang lain itu seperti angsa. Wah, dia bisa memproduksi sesuatu. Nah, tapi yang perlu kita ingat, kita jangan memeras angsanya. Jadi, kita jangan memeras orang lain. Atau jangan kita memanfaatkan orang lain, akhirnya dia bertelur emas untuk kita terus. Tapi kita nggak memelihara angsanya. Yang paling penting adalah kita juga memelihara angsanya. Kita juga
ngebantuin orang lain yang kerja sama kita, membantu juga karyawan kita, membantu partner kita. Jadi jangan diperes dulu, jangan diperes terus-menerus, tapi kita juga memberi juga, kita menyehatkan angsanya. Biar akhirnya apa? Akhirnya angsanya itu akan akhirnya bertelur emas untuk kita kan. Nah, ini sama juga kemampuan produksi. Nah, apa yang dilambangkan dengan angsa? Kemampuan produksi. Nah, kita harus pelihara angsanya dengan baik. Kasih makan yang bergizi, yang sehat. Kalau orang lain kerjasama sama kita, kita perhatikan kebutuhan orang lain tersebut juga. Jangan kita maunya orang lain berbuat sesuatu terus sama kita, memproduksi telur emas terus. Sedangkan kita nggak memperhatikan kesehatan angsanya. Kita tidak memperhatikan kebutuhan orang lain itu apa. Apa yang dilambangkan oleh telur emas? Nah, produksinya. Dengan kita memperhatikan orang lain, otomatis dia akan menghasilkan telur emas ke kita. Dia akan menghasilkan output-nya yang menguntungkan kita. Nah, ini yang harus dicermati. Nah, mengenai paradigma. Ada teman-teman di sini yang belum pernah baca Seven Habits sama sekali atau belum pernah melihat gambar ini? Ada? Apa semuanya sudah pernah melihat? Nah, gambar ini pernah lihat. Cuman buku ini belum pernah baca. Oh, gambar ini sering lihat ya? Cuman bukunya belum baca. Ntar mau beli. Dari gambar ini dilihat ini gambar apa? Nenek tua dan putri cantik juga ada. Oh ya, dua-duanya ada. Dua-duanya. Semuanya bisa ngelihat gambar tersebut? Gambar nenek cantik atau nenek putri tua. cantik, nenek tua. Semuanya bisa? Ada yang nggak bisa? Bisa. Semuanya bisa ya? Karena udah sering lihat mungkin gambar ini. Enggak, hanya putri saja. Oke, hanya putri saja. Dari putri saja karena jambulnya, nih lentik matanya, nih hidungnya. Berarti itu Pak siapa ya? Saya ya. Berarti belum pernah. Asmiko. Saya kadang tergantung loh Kak Abe. Tergantung ya. Kalau lagi gimana kayak sekarang nih kelihatannya putri cantik, padahal waktu kapan-kapan kelihatannya ini gitu kan, wanita sering lihat tua. gambar ini. Tapi Nah. sekarang lagi nyari-nyari ya. Nenek tuanya mana ya? Nenek tuanya mana ya? Nah, lihat gambar ini. Ini jelas gambarnya kan kalau yang ini kan. Ini gambar apa? Nenek tua kan ya? Nah, Udah ini jelas. bukan putri. Bukan putri. Nah, ini nenek tua. Sekarang saya balik ke gambar tadi. Sekarang lihat gambarnya. Kelihatan nenek tuanya? Kelihatan. Tetap enggak. Ini wanita cantik. Bentar, lihat ini. Ya, Nenek. polanya ini ya. Yang belum melihat, coba dilihat. Ini nenek. Nah. Ini wanita cantik. Ini cantik. Wanita tua juga, lihat. Ini hidungnya nih. Nah, kursornya nih hidungnya. Nah, ini matanya nih. Oh. Ya, Ini, satu. ini hidungnya nih yang gede. Nih bibirnya yang masuk ke dalam nih. Ya, dapat ya. Nih. Nah, ini kan bibirnya. Ini hidungnya nih ya. Tuh. Ini matanya kan. Nah, saya balik ke gambar yang tadi. Nah, Ya kalau sekarang dapat ya nenek-nenek ada. Nah, ini menariknya gambar ini. Ini adalah pengkondisian. Oke? Ini adalah pengkondisian. Kalau teman-teman saya kasih gambar ini dulu, kemudian saya kasih gambar ini, akan dengan mudah bilang, oh ini nenek tua. Iya. Dengan mudah. Pengkondisian. Maksudnya pengkondisian ini apa? Kita lahir. Kita dididik oleh orang tua. Itu adalah pengkondisian. Kita pengkondisian, nilai-nilai kita adalah nilai-nilai yang orang tua kita
contohkan kepada kita. Ini adalah pengkondisian. Misalnya, ada orang tuanya yang dia buka toko. Orang buka toko, itu selalu paradigmanya begini. Rezeki itu kalau kita bangun pagi. Karena kita masuk ke point of view-nya dia. Toko, kadang-kadang toko ya harus buka ya pagi-pagi. Karena toko buka pagi-pagi, akhirnya dia buka paling dulu. Nah, yang lainnya itu akhirnya toko-toko lain masih tutup. Nah, akhirnya rezekinya ya maksudnya pembeli-pembeli datang ke tokonya dia. Nah, itu adalah point of view dia. Yang rezeki kalau kita bangunnya pagi-pagi. Nah, kalau misalnya orang tuanya bukan buka toko tapi seniman, misalnya seniman ya. Seniman mah jarang. Setahu saya seniman jarang bangun pagi. Karena apa? Kadang-kadang tergantung juga sih, tapi kebanyakan adalah seniman, desain grafis. Seperti itu dia dapat inspirasi biasanya malam. Nah, kalau dia mah nggak berlaku. Misalnya bangun pagi itu jadi rezekinya banyak gitu. Nggak berlaku sama dia, tapi kita lihat point of view-nya. Seperti itu. Nah, segala sesuatu kayak suku, ras, agama. Nah, saya terlahir di agama Katolik. Nah, pada periode tertentu saya melihat Katolik paling bagus. Nah, itu adalah pengkondisian. Karena apa? Saya dilahirkan di keluarga Katolik. Kita lahir di mana, beragama apa, itu pengkondisian. Tapi, ada banyak hal yang berbeda dari orang lain. Dia lahir di mana? Dia dididik secara agama apa? Secara etnis apa? Budaya apa? Budaya Chinese, budaya Betawi, budaya Jawa. Itu berbeda-beda. Itu adalah pengkondisian yang menentukan paradigma kita. Cara kita memandang segala sesuatu. Mindset kita. Jadi kayak mindset dalam arti kata gini. Saya lupa. Di suku tertentu, kalau misalnya nyuguhin teh itu tamu itu harus habiskan. Kalau nggak habiskan, pamali bagi dia. Pamali bagi suku tersebut. Itu dari suku apa tuh? Ada yang tahu nggak? Tapi ada satu suku yang lainnya, kalau misalnya tamunya udah menghabiskan, dia selalu isi ulang. Jadi selalu isi ulang minumnya. Jadi padahal tamunya cuma buat menghargai doang, dihabisin, terus diisi ulang. Seperti jadi nggak habis-habis. Nah, itu adalah point of view. Karena adatnya berbeda. Dan ada satu ekstrim lagi, budaya cantik. Sekarang sih mungkin udah lebih umum ya. Industri sudah kriteria cantik adalah yang putih, yang langsing. Tapi dahulu kala, cantik itu ada suatu syukur tertentu, cantik itu adalah yang gemuk. Yang gemuk itu yang cantik. Atau ada tingkat kecantikan seseorang, ada atau tingkat kasta seseorang dari dia pakai anting yang banyak. Atau dia pakai kayak kalung, bukan kalung, kayak ring di leher, itu yang banyak. Jadi makin banyak antingnya, dia makin cantik. Lehernya makin panjang, dia makin cantik. Makanya akhirnya di lehernya itu dikasih ring, di ring di sini, terus kayak cincin gitu, cincin di leher, itu bertingkat-tingkat sehingga lehernya mau nggak mau akhirnya memanjang. Karena ukuran kecantikan itu dari lehernya panjang. Nah, itu adalah paradigma. Nah, kita harus menyadari itu, tiap orang dibentuk dengan berbeda. Jadi kadang-kadang tidak perlu diperdebatkan karena perbedaan. Nah, di situ. Nah, menarik ya. Jadi di sini juga, nah sekarang kita akan masuk ke kebiasaan pertama. Jadilah proaktif. Jadi
ada satu kata-kata dalam buku Stephen Covey. Hidup kita adalah semuanya tuh di sini, antara stimulus dan respon. Stimulus adalah sesuatu yang kita dapatkan. Respon adalah bagaimana kita menanggapinya. Sesuatu yang kita dapatkan itu bisa positif, bisa negatif. Tapi yang paling penting adalah, walaupun kita dapat yang negatif, bagaimana kita meresponsnya. Nah, hidup di dunia ini adalah di sini. Selalu adalah choice, adalah kebebasan memilih kita. Apa yang kita dapatkan? Kita terlahir miskin. Nah, tapi kita mau apa? Kita mau kaya. Nah, di sini adalah kebebasan memilih. Jadi between stimulus dan respons itu adalah suatu sikap di mana ada kebebasan kita memilih bagaimana kita merespons stimulus tersebut. Bagaimana kita merespons kondisi kita. Yang di sini adalah pilihan kita untuk kita mau menjadi apa. Di sini ada kata-kata keren dari buku Seven Habits. Taburlah pikiran, maka kamu akan menuai perkataan. Taburlah perkataan, kamu akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, kamu akan menuai karakter. Taburlah karakter, kamu bisa menentukan nasibmu. Nasib kita semuanya itu bisa kita tentukan sendiri dari kebebasan memilih kita. Kita lahir dari keluarga miskin. Dengan kebebasan memilih kita, kita belajar segala macam, kita bisa kaya. Kadang-kadang kita selalu playing victim. Kita menjadi korban. Tapi kita bisa memilih dari hal-hal negatif yang kita dapatkan, dari trauma kita, dari sakit hati kita, kita bisa memilih untuk respon yang kita ingin apa. Apakah kita naik kelas kehidupan ini? Apakah kita learn the lesson? Apakah kita belajar dari kehidupan ini untuk kehidupan kita lebih baik? Nah, kita merespon seperti itu. Nah, segala sesuatu itu diciptakan 2 kali. Penciptaan pertama itu dari mental kita. Dan akhirnya baru terwujud. Segala sesuatu dari bayangan kita dulu. Bayangan di mental kita. Di sini kebiasaan kedua adalah mulai dengan tujuan akhir. Kita mimpikan, kita ke depan, jauh ke depan, kita seperti apa. Hal-hal yang kita inginkan dan kita tidak inginkan. Bayangkan semuanya itu terwujud secara mental dulu. Makanya saya ngajak gratitude and law of attraction meditation. Secara mental kita membayangkan dulu. Secara inner world-nya, kalau dalam dunia energi, kita bayangkan dulu. Kita ciptakan dulu. Secara mentalnya kita suksesnya bagaimana? Kita mimpi-mimpi kita seperti apa? Nah, ini wujudkan, yakini. Sampai bawah sadar kita menyetujui. Menyetujui mimpi-mimpi itu sudah terjadi. Mimpi-mimpi itu sudah terjadi. Kalau di dunia energi, di dunia pranic healing, itu kita menciptakan bentuk-bentuk pikiran dan program-program positif. Dan akhirnya, ketika kita memblessing mimpi-mimpi kita tersebut, itu adalah suatu hal yang hidup dan berkembang. Di dunia energi, gambaran mental itu, kita blessing, itu adalah bisa hidup dan berkembang. Menjadi suatu hal positif, sesuatu energi yang hidup. Seperti itu kalau di pranic healing. Nah, ini yang penting. Dan yang paling penting adalah sampai ke bawah sadar kita, itu terkonfirmasi.
Kita yakin sekali itu bisa. Dan tidak ada keraguan sama sekali. Ini yang juga saya juga dulu berproses. Karena saya dulu banyak kegagalan juga. Jadi saya dari lulus jadi account officer bank, pindah akhirnya ke kredit analis, dari kredit analis ke dunia training, dari dunia training ke dunia konsultan. Saya banyak gagalnya. Tapi akhirnya saya menemukan ya di pranic healing ini ya, inilah hidup saya. Ini adalah sesuatu yang saya inginkan dulu. Saya membayangkan, saya demen tidur waktu kecil, saya demen tiduran di bawah pohon. Dulu rumah saya ada pohon mangga, saya demen sekali nyempil di balkon. Saya tidur di balkon tersebut ada pohon mangganya. Seperti itu. Saya demen keheningan, saya demen meditasi. Saya dulu di Katolik ya demen kegiatan-kegiatan agama Katolik, taize, meditasi, doa hening, belajar-belajar hal seperti itu. Dan akhirnya semua itu terjadi sekarang. Kerjaan saya ya begitu doang. Ya bagi saya begitu doang, hobi. Meditasi, terapi orang konseling ke saya, konsultasi kehidupan ke saya. Hal-hal yang bagi saya nggak kerja. Saya kerja sampai malam atau apa, tergantung sih. Ya, saya kerja sampai malam, tapi saya bilang itu saya bukan kerja. Saya menikmati, enjoy my life sekali. Karena apa? Ya itu, penciptaan mental saya berhasil. Tapi di zaman dulu, pas dulu-dulu, saya sih nggak percaya diri ya. Saya orang yang minder, nggak percaya diri. Saya nggak yakin juga itu berhasil. Tapi ternyata berhasil juga. Di situ. Nah, keyakinan itu sebetulnya penting. Jadi dulu saya sih nggak yakin, tapi berhasil juga. Dengan kita yakin itu keberhasilannya pasti lebih cepat. Jadi saya sekarang ada satu target baru, mimpi baru. Nah, itu saya pokoknya yakinin dulu. Walaupun kadang-kadang logika saya itu bilang, waduh, dari mana? Waduh, nggak bisa. Tapi logika itu dikesampingkan dulu. Logika dikesampingkan dulu. Yang penting adalah mental dan rasa itu benar. Rasa vibrasinya benar, akhirnya nanti segala sesuatu alam semesta itu akan menarik vibrasi yang sama. Mental kita udah mental berkelimpahan dulu. Akhirnya nanti kita terwujud secara fisik. Nah, itu. Sampai sharing saya sejauh ini, ada yang mau sharing, ada yang mau tambahin, boleh silakan teman-teman. Sharingnya boleh tambahin kalau ada pengalaman sendiri, bagaimana punya impian, tahu-tahu akhirnya terwujud. Ada yang nggak yakin, tahu-tahu ya terwujud juga. Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh. Silakan, Bu. Kakak kali, Bud. Oh, iya. Silakan. Kakak. Apa ya? Ini yang impianku dari waktu, inget nggak waktu masih kecil? Kecil dulu kan kita suka nulis tuh biografi yang ditukar ke teman-teman. Misalnya hobinya apa gitu kan. Terus nanti kan kita tulis tuh ya. Nah, pada saat nulis kalau masih SD atau SMP gitu kan nggak terlalu mikir ya. Waktu itu saya nulisnya traveling gitu. Tapi waktu itu kan nggak mikir, maksudnya biaya dari mana atau apa gitu. Cuman traveling ini kan intinya pokoknya traveling aja waktu itu tulisnya. Kemudian pas waktu udah mulai kerja, ternyata tempat kerjaku tuh mengharuskan kerjaanku tuh biasanya dikirim ke mana-mana. Judulnya sih sebenarnya kayak window shopping. Jadi mau nggak mau tuh kan kayak sebenarnya traveling juga ya dari negara satu ke negara lain. Dan tugasnya itu
cuman window shopping antara mall ke mall. Oh, enak banget ya. Itu kerjaannya. Tapi ya dibilang enak sih ada, ya waktu itu kan karena kerja ya, jadi ada tuntutan kan. Waktu kita pergi kan tuntutannya dengan kita pergi itu harus ada sesuatu hasil yang dihasilkan gitu. Iya dong. Iya. Namanya juga kerja. So, apa ya? Iya. Pemrograman kan? Iya. Jadi kadang-kadang bahasanya beda-beda aja. Jadi kalau di Seven Habit ini kan secara mental. Nah, kita kan sebetulnya kayak ya kan Nin, kalau misalnya kita ikut Kriya Sakti kan kayak gambaran mental ini kan ada istilah tertentu kan. Terus kita energize, akhirnya kan dia berkembang menjadi makhluk energi, tanda kutip makhluk ya, seperti itu. Nah, iya. Termasuk ini loh, salah satu tuh kan waktu kecil itu kan selalu dibilang, nanti kalau udah punya anak pasti gini, pasti gendut, pasti ini, pasti itu. Dulu tuh ada penolakan dari aku. Nggak, kalau udah ibu-ibu nggak mungkin kayak gitu. Enggak, ibu-ibu tuh pasti gitu. Iya. Itu memang nggak pernah aku terima di apa ya? Iya, ya nggak apa-apa. Nah, sesuatu ya diciptakan dua kali ya. Kita penciptaan mental dulu. Nah, kita percaya itu dengan yakin. Nanti akhirnya ada kayak tadi proaktif, stimulus and response. Akhirnya kita ada kebebasan memilih. Nah, dari kebebasan memilih ini, biar kita mentalnya, biar abis nikah itu nggak gemuk gimana? Nah, makanya si Kak Nina ini Thai boxing, jogging, seperti itu. Akhirnya walaupun anak 2, body oke lah ya. Ya, ada perut, cuman maksudnya ya masih bisa disembunyikan. Disempilin lah. Seperti itu. Tentang paradigma, ada yang mau sharing tentang memahami persepsi orang lain. Kadang-kadang ya orang unik begitu. Yang paling nyebelin ke kita itu kalau misalnya gini, ada gini. Kalau kita misalnya ada orang yang benar-benar nyebelin gitu ya. Kalau kita lahir dengan kondisi kayak dia, dengan kita dididik kayak dia, dengan kita mengalami pengalaman-pengalaman kayak dia, bisa jadi ya kita nggak lebih baik dari dia, dari orang yang nyebelin tersebut. Bisa jadi kita sama aja, bahkan bisa lebih buruk. Nah, di situ. Kadang-kadang yang kita harus mengerti gitu tentang paradigma, tentang pengkondisian ya kadang-kadang ya udah. Kadang-kadang makanya kalau diriku mah malas berdebat gitu loh. Tapi kalau kalau Noel keterlaluan ya baru akhirnya menyatakan sikap. Kita juga punya pandangan sendiri gitu loh. Ya beda-beda aja. Lu sebaiknya dirimu di sana, saya di sini. Jangan nyenggol-nyenggol lagi gitu loh. Karena saya sih memahami perbedaannya. Ya udah, kamu di sana saja. Aku memahami perbedaanmu gitu. Maksudnya denganku ngerti gitu loh. Point of view-nya juga ngerti, tapi jangan terlalu neken-neken kitanya gitu, jangan neken-neken sayanya gitu. Karena saya juga punya prinsip tertentu, paradigma tertentu juga yang dirimu harus hargai. Gitu. Tapi di pertanyaanku itu adalah kadang kalau udah bukan ramai ya, yang agak susah itu ketika kita tuh kayak kita punya sikap, bukan sikap sih, kayak gitu tuh sendirian gitu. Itu tuh aku masih struggle kadang-kadang. Oh, yang lain bahwa pokoknya sebagian besar menyatakan nggak berbeda pendapat sama kita, terus kita sendirian dengan prinsip kita itu. Ya, itu aku kadang-kadang struggle. Apalagi yang ada hal yang belum bisa dibuktikan gitu. Ngerti nggak? Gimana? Ya, setiap orang pasti ada kondisi kayak gitu sih, Nin. Jadi sendiri dengan apa prinsip kita, seperti itu, dan kita nggak dengerin orang lain, ya nggak apa. Ya, proses tapi kita juga dalam perjalanannya juga ada beberapa kayak, ya pasti bukan dicap ya, kayak, kamu yakin, maksudnya, itu orangnya kayak gini. Bener nggak gitu? Suaranya kecilin. Dianggap defect gitu loh, gimana ya? Iya. Tapi untuk membuktikan juga kita belum sanggup. Gimana dong? Iya, proses. Makanya kita buktikan. Itu aja.
Oke, lanjut lagi ya. Kebiasaan ketiga, dahulukan yang utama, first thing first, atau time management. Nah, waktu itu udah ada yang tentang time managementnya, saya nggak bahas lebih detail ya, jadi saya bahas pokoknya aja. Nanti lihat videonya belum masuk itu ke YouTube yang time management. Saya belum edit-edit. Nanti setelah edit, nanti saya masukin ke YouTube, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi kuadran 1, ini ada penting dan mendesak. Di kuadran 2 itu kegiatan-kegiatan yang penting dan tidak mendesak. Nah, kuadran 3 itu tidak penting tapi mendesak. Nah, kuadran 4 ini tidak penting dan tidak mendesak. Kuadran 1 penting dan mendesak itu keharusan. Jadi penting dan mendesak itu apa ya? Penting dan mendesak. Oh, kayak semacam anak sakit, nganterin ke dokter. Nah, itu kan penting dan mendesak kan. Panggilan telepon. Panggilan telepon bisa tidak penting sih, tidak penting tapi mendesak kan. Panggilan telepon, ketemu sama temen, seperti itu. Bisa tidak penting tapi reuni. Nah, seperti itu. Nah, yang paling penting tuh sebetulnya kita fokus ke ini, kegiatan yang penting tapi tidak mendesak. Nah, ini di kegiatan merencanakan sebetulnya. Nah, kehidupan di merencanakan ke 5 tahun ke depannya, bikin jadwal tahunan, bulanan. Nah, di sini yang tidak penting, tapi penting tapi tidak mendesak. Kalau saya sekarang saya nargetin ya, saya buat website, buat aplikasi, buat aplikasi ini, itu penting bagi gue, tapi emang tidak mendesak. Akhirnya kadang-kadang diulur-ulur melulu. Nah, kayaknya tahun ini harus fokus saya bikin, karena saya kliniknya online, saya harus di situ tuh. Penting tapi tidak mendesak. Nah, efektivitas. Tidak penting tapi mendesak. Nah, kayak panggilan telepon, kayak grup-grup WA yang bercanda seluruhnya atau apa, gimana. Atau tidak penting, tidak mendesak, nonton bioskop. Sekarang udah nggak bisa ya, COVID. Tapi kali-kali perlu juga, refreshing juga perlu. Nah, ini saya nggak bahas detail, karena waktu itu saya udah bahas detail di sesi habis sharing gratitude sebelumnya. Nah, ini yang kita ke kebiasaan keempat. Jadi kebiasaan pertama sampai ketiga itu adalah kemenangan pribadi. Kebiasaan 4 sampai 7 itu bagaimana kita kemenangan publik. Nah, jadi kita bisa sama-sama menang. Nah, win-win. Hubungan jangka panjang yang efektif menuntut saling dan bersama. Saling apa nih? Saling menghargai dan mendapatkan manfaat bersama. Jadi bukan satu pihak mendapatkan manfaat, satu pihak dirugikan. Ini seperti ini nih. Jadi kita lihat rendah, keberanian tinggi. Nah, seperti ini. Bukan seperti ini, yang menang kalah. Jadi kita untung, dia rugi. Kita bisa mendapatkan manfaat, kita cuma ngambil manfaat aja dari orang lain. Nah, hubungan seperti ini itu nggak jangka panjang. Paling bertahan 1 tahun aja udah bagus, atau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, kalau misalnya paling lama bertahan paling 3-4 tahun, 4 tahun lah maksimal. Nah, kita tuh harus menuju ke sini. Dua-duanya menang. Jadi kita memikirkan kebutuhan orang lain juga, kita mengisi. Ingat cerita saya tentang angsa. Nah, kita rawat angsanya. Kita rawat orang-orang, misalnya kita punya karyawan. Kita rawat karyawannya, perhatikan kesejahteraannya. Jangan sampai dia nggak sejahtera. Kalau karyawan kita sejahtera, pasti dia akan menghasilkan produksi yang baik ke kita. Nah, itu kalau karyawan. Nah, teman juga seperti itu. Ya, bukannya kita gaji dia atau enggak, tapi seenggaknya ya win-win lah. Jangan sampai, nah, kalah-kalah ini biasanya begini. Ada 2 individu berseteru, 2 pihak yang sama-sama kuat. Dua-duanya mau menang kalah.
Jadi si A itu orang yang kuat, dia mau menang kalah. Terus ada si B itu juga mau menang kalah. Akhirnya dua-duanya karena sama kuat, akhirnya jadi kalah-kalah. Dua-duanya berantem. Dua-duanya berantem, berseteru, berdebat kusir, akhirnya dua-duanya kalah. Dan juga jangan juga sampai kita kalah menang. Jadi kita ngalah dulu, kita ngalah ditindes, ngalah tidak diuntungkan, ngalah, dan kita nggak membiarkan orang lain menang terus. Akhirnya bisa jadi orang kayak gini jadi sakit hati. Akhirnya bisa sakit beneran karena sakit hati dia nyimpen. Karena dia pengalaman pribadi ya, Be? Enak aja loh. Dia sakit hati nyimpen. Terus akhirnya ya bisa ya lari ke penyakit. Nah, kita nggak mau. Nah, kita inilah dalam hidup kita menang-menang lah. Kekuatan dari paradigma. Ada tidak efektif atau efektif. Tidak efektif saya mendengarkan dengan maksud untuk menjawab. Nah, kadang-kadang banyak hal termasuk saya. Saya mendengarkan dengan maksud untuk menjawab. Nah, yang paling penting adalah saya mendengarkan dengan maksud memahami. Nah, memahami, ingat paradigmanya mereka, point of view-nya mereka, kita mengerti mereka. Mengerti keanehan mereka. Mengerti ya dia melakukan kayak begitu, point of view bagi point of view mereka ya benar. Ya udah. Nah, akhirnya dalam komunikasi, untuk berkomunikasi secara efektif, kita tuh harus terlebih dahulu memahami Anda. Jadi kita memahami dulu mereka. Saya lemah nih di sini. Kadang-kadang saya juga nggak mendengarkan sih. Ngaku aja ya. Nah, di sini proses lah. Oke, ini kebiasaan kelima. Nah, ketika kebiasaan kelima itu mendengarkan itu dapat, nah akhirnya gini, sinergi. Nah, sinergi itu adalah berdua, cewek sama cowok. Akhirnya bisa jadi, ini dulu. Prinsip berpusat pada prinsip keseluruhan. Keseluruhan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Jadi, maksudnya apa? Sinergi tetap ada perbedaan kan. Jadi ada perbedaan nih. Jadi kayak sinergi 1 tambah 1 berapa? Yo, udah banyak kan. Jadi cewek tambah cowok ya bisa jadi 3 anak kan. Jadi totalnya bisa 5 gitu kan. Nah, seperti itulah perbedaan cewek dan cowok. Nah, bisa 3, bisa 10, bisa 100. Nah, ini adalah sinergi. Ada kompromi. Kompromi 1 tambah 1 ya 1,5. Ada hal yang kita kasih ke orang lain. Tapi sebetulnya bukan sinergi. Ada yang dirugikan sebagian. Atau defensif. Defensif 1 tambah 1,5. Atau bahkan bermusuhan. Nah, ini yang lose-lose nih. Kalah-kalah seperti ini. Nah, ini adalah yang menang-menang sinergi. Nah, ini proses sih. Ini juga susah sih. Tapi ini prosesnya untuk sinergi ini bisa dari konflik juga. Dari tahu perbedaan, konflik, dan akhirnya bersinergi. Ya, ini ya. Nah, dari sini ada mau teman-teman yang sharing aja lah. Ada pengalaman tentang mungkin berpartner usaha atau kerjasama atau dalam komunitasnya. Silakan. Lagi capek ngomong saya. Ada yang mau sharing? Oke, nggak ada ya. Kenapa kompromi jadi 1,5? Kompromi kan karena kita kayak sebetulnya nggak setuju, jadi kita ada bagian yang merelakan itu nggak terjadi. Merelakan yang keinginan kita itu dikompromikan. Sebetulnya kita nggak mau seperti itu. Jadi 1,5 kompromi. Tadi di kuadran berapa itu ya?
Kompromi di kuadran berapa ya? Bentar, cek lagi. Nah, nggak ada tulisan kuadrannya sih. Nah, kalau kompromi itu kayak semacam ini ya, antara menang kalah sama kalah menang ya. Jadi bagian dari dua kuadran ini sinergi nih, menang dan menang. Dua-duanya akhirnya menghasilkan lebih. Nah, ini adalah kompromi nih. Ada yang menang kalah atau kalah menang. Ini di kuadran ini kalau kompromi. Nah, kalau ini yang kuadran yang kalah-kalah, akhirnya hasilnya jadi negatif. Proses sih semuanya. Nah, yang ketujuh adalah asala gergaji. Jadi ada satu cerita, suatu pekerja, dia misalnya tukang kayu, seperti itu, dia gergaji terus. Dia ada permintaan bikin balok-balok kayu ceritanya. Dia gergaji, dan akhirnya dia nggak ngasah gergajinya. Akhirnya kan lama-lama tumpul. Jadi ngerjain satu pohon dijadiin beberapa balok. Nah, itu hari pertama bisa cepat menghasilkan 10 balok. Hari kedua bisa 10 balok. Hari ketiga akhirnya cuma 9 balok. Hari keempat bisa akhirnya berkurang 8 balok. Kenapa? Karena gergajinya itu udah tumpul. Yang paling penting adalah kita mengasah gergajinya. Biar tajam lagi, akhirnya produktivitas kita akan lebih cepat lagi. Akan lebih banyak lagi. Seperti itu. Jadi, kalau saya sendiri sih, tiap tahun pasti saya ikut workshop. Ikut workshop pranic healing atau workshop yang lainnya saya ikut pasti. Nggak mungkin nggak. Karena apa? Saya mau mengasah gergaji. Untuk mempertahankan... Maksudnya menambah skill? Iya, nambah skill. Asal gergaji. Gergaji itu adalah skill. Skill kita diperbarui. Ikut workshop, salah satunya mungkin belajar dari orang lain, sharing dari orang lain, ya nggak apa-apa. Termasuk juga. Jadi akhirnya apa? Kita makin efektif. Nah, udah sih sekian. Nah, dari slide ini aja kita sharing. Nah, dari teman-teman di sini, ada yang mau sharing? Silakan. Dari 7 Habits of Highly Effective People. 1-3 adalah kemenangan pribadi. Kemudian 4-7 adalah kemenangan publik. Harus kita jalanin ini dulu, kemenangan pribadi. Be proaktif. Stimulus, ingat stimulus and response. Begin with the end of the mind. Hasil akhirnya kita tahu apa? Nah, akhirnya kita lihat, put first thing first, prioritas yang kita lakukan. Kita lakukan ini terus. Akhirnya akan ada kemenangan pribadi, kemenangan individu. Dan kalau kita udah mulai bekerja sama orang lain, nah kita lihat win-win. Seek first to understand, then to be understood. Mengerti dahulu, baru dimengerti. Sinergi, sharpen the show. Nah, ini habit-habit yang teman-teman harus lakukan. Baca lagi bukunya. Paradigma ini keren sih. Yang paradigma ini keren. Jadi, kita juga terus memahami orang lain, pengkondisian. Semuanya adalah mindset. Pengkondisian. Kita pahami, di sini ingat, ini ada nona muda, di sini ada ternyata nenek tua juga. Nggak ada yang salah, cuma point of view-nya aja berbeda. Orang yang sudah dikondisikan seperti ini akan bisa melihat, oh, ini adalah nenek tua. Tapi orang yang belum dikondisikan seperti ini, dia akan melihat, kebanyakan lihat ini adalah nona muda.
Dan lihat ini, efektivitas angsa dan telur emas. Jangan kita peres terus angsanya untuk produksi ke kita. Akhirnya kan bisa produksinya menurun angsanya. Tapi kita perhatikan angsanya. Kita perhatikan orang lainnya. Jangan kita menggunakan orang lain tersebut. Atas nama, oh ini kan karma. Nah, itu nggak boleh. Tapi kita penuhi kebutuhannya, keinginannya dari angsa tersebut, akhirnya dia akan menghasilkan produksinya, menghasilkan telur-telur emas yang berguna juga bagi kita. Sinergi. Dah sekian dan terima gaji.